Senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan mereview mobil bekas dagangannya Johnny alias Euro House, yang mana ini adalah SUV leather frame lawan abadinya Toyota Fortuner. Ini adalah Mitsubishi Pajero All New olahraga ya, Pajero Sport ya. Jadi Pajero-nya ini demen olahraga, makanya sebutannya Pajero Sport. Tahun 2019, plat B. Mobil ini gue cerita sedikit. Ini dirawat banget sama owner sebelumnya, dan memang mobil ini itu dijual karena kebutuhan berobat ibu dari pemilik mobil ini. Jadi selama kita bikin vlog ini, gue minta teman-teman untuk doain kesembuhan ibunya ya. Semoga ibunya cepat sembuh, karena memang kita sebagai anak itu wajib untuk melakukan pengobatan kalau ibu kita sakit, selama kita mampu diurus lah ya. Minimal kalau kita nggak punya duitnya, kita bisa doain dan juga ngejagain mereka ketika mereka sakit. Semoga kita punya kesempatan itu selagi orang tua kita masih ada, karena kalau udah nggak ada, nyesel Don. Hah? Nyesel. Kayak lu Om. Iya. Bapak lu udah nggak ada, lu nyesel. Ah, lu juga dulu suka marahin dia. Ya nggak? Anjing, bapak gua nih ngabisin duit gua gitu ya. Sumpah mati orang lu pernah ngomong gitu. Oke, ini adalah Pajero Sport 2019, kilometer 89.000, tetapi dari bodi sendiri ini 80% catnya masih original, dan juga interiornya tuh masih terhitung seperti brand new. Kenapa? Yang pertama, waktu pada saat mobil ini beli, ownernya itu pasang sarung jok, walaupun sarung joknya bukan sarung jok seperti pada umumnya yang bahan model kaos. Itu sarung joknya kemarin model yang kayak seperti kalep ya, jadi yang semi kulit gitu. Kemarin sempat dibungkus untuk bagian depan aja, dan bagian setirnya menggunakan kondom setir. Makanya ketika dibuka, setirnya itu masih dalam keadaan kulit jeruk yang sangat bagus, bahkan cenderung seperti baru. Jadi saran gua buat teman-teman yang punya mobil, kalau bisa jangan beli sarung yang model hardcover tuh. Karena kalau hardcover gitu, biasanya bagian putih-putih di belakang sarung setirnya itu ada sedikit transfer. Apalagi kalau pemakaian lama, karena kan apa? Bagian depan ini biasanya kalau mobil itu suka kejemur, dan dia kalau kejemur itu biasanya cepat lengket. Alhasil, yang tadinya lu mau melindungi kulit jeruk yang ada pada setir, akhirnya jadi rusak karena transferan dari sarung setir tersebut. Oke? Nih, lu lihat nih, jok-joknya masih pada bagus semuanya. Jadi sebenarnya Pajero Fortuner itu memiliki karakter yang sangat amat berbeda. Jadi buat teman-teman yang suka sunroof dan juga suka bantingan yang cukup empuk, dan juga kabin yang lebih Om? Ya modelnya mungkin lebih demen Pajero. Tapi kalau demen yang eksteriornya belakangnya lebih gagah, depannya lebih mewah, kalau gua ambilnya Fortuner, ya kan? Nah, tapi ada beberapa orang memang, apalagi cenderung biasanya kalau di daerah itu senang yang namanya sunroof. Jadi biasanya kalau misalkan kalian pengusaha kebun kopi atau nggak pengusaha kebun sawit atau punya sawah yang banyak, biasanya tuh mereka lebih cenderung belinya Pajero. Kenapa? Biasanya soalnya Pajero tuh punya sunroof yang satu kan. Terus kedua tuh kalau nggak Pajero tuh nggak uye gitu loh, ya kan. Kalau Fortuner kebanyakan itu yang demen itu di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan. Mereka tuh semua demennya pakai Fortuner, ya kan. Terus biasanya kalau pakai Pajero tuh dua modifikasi yang paling sering kita lihat ya di jalanan. Logo emblem Pajero Sport membentang di bagian kap mesin depan, lalu bumper ARB di belakang, lalu lampu di garnish bagasi itu kalau di rem ada tulisannya Pajero Sport. Itu biasanya tuh ada, ya kan? Oke, lanjut. Berbeda dari Fortuner, Pajero mempunyai hand grip di sebelah sini, di mana ini akan memudahkan orang-orang tua atau mungkin orang yang punya kebutuhan khusus di bagian kaki untuk naik ke atas mobil. Kalau Pajero Fortuner nggak ada, tapi kalian bisa beli aftermarket, ini harganya sekitar 400 ribuan untuk Fortuner. Lo tenang aja. Nah, yang terakhir di bagian belakang ini, dia bagasinya tidak memiliki power back door seperti halnya Fortuner. Jadi Fortuner mengorbankan tidak ada sunroof, dia mengorbankan tidak ada power back door. Jadi plus dan minusnya seperti itu. Lalu yang kedua, di bagian bagasi itu dia bisa flat deck, jadi baris ketiganya itu bisa dilipat ke dalam sehingga kita bawa barang dimensinya akan lebih luas dibandingkan dengan si Fortuner. Tapi kalau kita lihat di bagian eksterior belakang, Pajero ini memiliki lampu yang modelnya itu terlihat seperti badut nangis. Lalu makanya pada saat 2020 akhir Pajero melakukan improvement, lampunya itu diganti hanya sampai di sini saja. Makanya kebanyakan
Kalau kalian nggak kepingin kelihatan kayak nangis, ininya biasanya pada ditutup di blackout sesuai dengan warna bodi mobil kalian. Pajero sendiri, Pajero Sport, itu masih CBU Thailand di 2016-2017. Ciri-cirinya adalah wood panelnya yang masih berbentuk kayu. Lalu di 2017 akhir, Pajero melakukan improvement, mulai dari bagian sininya menjadi black piano, lalu facelift yang improvement yang kedua, head unitnya sudah berubah menjadi tidak ada tetek pentilnya lagi. Jadi tombolnya udah flat seperti ini, dan juga dia ada soft touch di bagian sebelah sini nih. Sehingga kalau kita jalan jauh, bagian paha sebelah kiri kita tidak sakit. Karena biasanya kalau yang lama itu sininya cenderung lebih tajam ya. Apalagi kalau lu punya paha yang cukup besar, ukurannya kalau lu bawa jalan jauh lebih enak. Oke? Kalau menurut gue pribadi, material jok kulitnya Pajero lebih mewah dan lebih kulit dibandingkan dengan rivalnya Fortuner, ya kan? Terus juga cenderung joknya karakteristiknya juga lebih empuk dibandingkan Fortuner. Makanya mungkin orang itu akan berasa lebih limbung dibandingkan dengan si Fortuner. Oke? Terus, kira-kira mobil ini sebenarnya bisa nggak sih pakai biosolar atau solar subsidi? Sebenarnya gini, seperti halnya kita merokok. Merokok boleh nggak sih Om? Boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi orang tetap merokok nggak? Iya, ya udah. Mobil ini boleh nggak isi biosolar? Bukan nggak boleh, tidak disarankan, ya kan? Nah, jadi kurang lebih analoginya seperti itu ya. Jadi kayak contohnya kayak Fortuner 28, boleh nggak sih sebenarnya kita isi biosolar? Kalau menurut dealer nggak boleh. Tapi kalau kita lihat HS Premium isinya apa? Travel. Iya. Benar nggak? Iya. Ya, ya kan? Terus kalau L300 isinya apa? Iya. Sedangkan mobil ini kalau gua nggak salah ingat, Kenny pernah cerita dan mention juga, blok mesinnya itu kurang lebih hampir sama kayak L300. Makanya mesinnya sebenarnya badak. Iya, iya, iya. Gitu. Lalu kalau kita lihat dan kita dengar, mesin 4N15 ini mempunyai ciri khas suaranya itu seperti suara mesin jahit, tak 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 gitu ketika mobil ini idle. Tapi kalau secara apple to apple untuk torsi sendiri menurut gua Pajero lebih agresif dibandingkan dengan Fortuner ketika mobil ini sama-sama dalam kondisi standar, apalagi maticnya juga lebih panjang ya. Kalau gua nggak salah ingat 8 speed ya mobil ini ya. Jadi kita kalau mau oper-oper gigi tuh lebih ngisi gitu mobil ini. Jadi kalau kita lihat memang Pajero sampai hari ini pun bentuk bodinya kurang lebih masih hampir sama. Jadi ya kalau kita beli Pajero sekarang pun belum ketinggalan zaman. Di harga 400 jutaan kecil lo udah bisa naik Pajero seperti ini. Dan juga seperti biasanya orang Indonesia itu paling takut yang namanya ketika beli mobil memiliki resale value yang sangat buruk seperti mobil Eropa. Jadi kalau lo beli Fortuner ataupun Pajero, orang-orang itu rata-rata paling enggak ruginya ketika beli bekas 10-20% dalam pemakaian 3 tahun, yang menurut gua masih sangat wajar ya, di luar dari biaya maintenance, biaya pajak mungkin sekitar 9 jutaan per tahun, ya cukup oke lah ya. Cuman sekarang ini kayaknya orang-orang itu identik belinya mobil listrik, karena di harga 400 jutaan lu udah bisa dapat mobil listrik. Karena apa? Biasanya kalau lu beli mobil listrik tuh yang pertama enaknya pajaknya murah, cuma 100 ribuan. Yang kedua adalah mobil itu bebas genap ganjil. Tetapi ketika lu tinggal di luar daerah kota besar, itu kan cenderung SPKLU belum terlalu banyak. Yang kedua, orang di daerah tuh lebih demen mobil-mobil 3 baris. Sedangkan kalau mobil EV 3 baris di harga 400 jutaan itu pilihannya nggak terlalu banyak. Seperti mobil ICE, internal combustion engine. Seperti ini, oke? Jadi kesimpulannya, sebenarnya lu mau beli Pajero, lu mau beli Fortuner, semua itu tergantung kebutuhan dan juga selera kalian. Kayak contoh misalkan lu makan bubur diaduk atau nggak diaduk, itu sebenarnya preferensinya masing-masing aja. Lu tidak bisa menyalahkan orang yang beli Fortuner pakai logo Fortuner di depan, ya kan? Itu semua modifikasi yang memang menurut mereka tuh seneng, karena modifikasi itu bagian dari sebuah hobi. Ya kalau bisa sih memang sebenarnya hobi itu jangan sampai yang ngabisin duit tapi akhirnya apa namanya sia-sia gitu loh, ya kan. Itu ibaratnya kayak Garmin Air Laut. Contoh kayak ada orang yang modifikasinya tuh sampai Fortuner itu dikasih bumper depan belakang yang gede-gede gitu, ya kan, padahal mobilnya sebenarnya 4x2, nggak bisa buat off-road. Itu kan sebenarnya sayang, ya kan. Yang kedua, lu pakai pelek tidak sesuai pada ukurannya. Kayak contoh lu masukin paksa ring 22, akhirnya apa? Mobilnya jadi lemot, kaki-kakinya juga cepat rusak, dan yang ketiga bensinnya juga lebih boros solarnya. Jadi makanya kalau bisa modifikasi itu disesuaikan. Kalau misalkan mobil kalian SUV, maksimal itu sebenarnya naik 2 inci, tetapi idealnya adalah
kalian mengganti pelek ini dengan ukuran yang sama. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah bantingannya masih tetap akan sama seperti menggunakan velg standar. Yang kedua adalah kalian masih bisa menggunakan ban bawaan dari pabrik gitu. Makanya kalau kita lihat Pajero Fortuner yang sampai pendeknya itu pendek banget, salah nggak sih? Sebenarnya nggak salah sih, orang itu duit dia, bener nggak? Cuman kalau bisa kan modifikasi itu yang masih sesuai dengan logika, nalar dan juga estetika gitu ya kan. Kalau bisa kita modif itu yang simpel-simpel lah, kayak misalkan lu di LED chrome, lo ganti velg, ganti ban BFG, kaki-kaki lo jangan dipendekin, oke lah, lo pendek dikit, pakai EBA masih manis gitu. Kalau sampai terlalu pendek juga kan kita ngelihatnya juga nggak enak, kayak orang kayak gini nih. Nggak enak ya, yang bannya yang sampai begini. Kasian John, mobilnya John. Satu kasihan, kedua juga kasihan sama penumpang yang naik ya kan. Cuman ya tetap aja lah. Setiap modifikasi itu punya selera dan kiblatnya masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan gaya modifikasi orang, karena itu juga duit dia kan, bukan duit kita kan gitu. Oke, jadi di harga 400 jutaan menurut gua sih sebenarnya masih worth it aja pakai mobil begini. Tapi cenderung kalau kalian memang butuh mobil anti ganjil genap, ada baiknya memang beli mobil listrik, walaupun sebenarnya resale value-nya masih dipertanyakan. Kita lihat mobil listrik sekarang, Ioniq 5 2022 lo beli 800 juta sekian. Sekarang Ioniq 5 2022 dibanderol dengan harga 400 jutaan lebih. Artinya depresiasinya berapa, Om? Ya, 200-an ya. Lebih dong, Boy. Iya. 350 juta. 50 ya. Iya, ya kan? Walaupun sebenarnya lu nggak bayar pajak dan lain-lain ya. Iya. Kalau lu beli 2022 itu Fortuner sekitar 600 juta pas, sekarang lu jual masih 520, 525. Lu ruginya cuma 15%, gitu kurang lebihnya ya. Tapi kita hitung 3 tahun pajak sama lain-lain 50 juta, jadi kurang lebih ruginya 125 juta. Pilih mana? Keputusan ada di tangan Anda gitu ya kan. Jadi makanya gue bilang, apalagi lu beli Tesla, lebih nangis lagi John. Iya. Tesla lu beli 1M lebih, sekarang harga secondnya gope. Ioniq 6 1, sekian M, sekarang secondnya 700. Tetap orang Indonesia itu tetap masih cinta sama yang namanya mobil diesel 3 baris, bentuknya apapun, apalagi Innova. Innova itu membuat Innova Hybrid satu produk yang memang dulu awalnya tuh dibagong-bagongin sama orang. Aduh sayang Om, kenapa hilangin mobil diesel? Buktinya sekarang apa? Semua orang nyaman dengan produk hybrid, nggak ada bau, ya kan? Nggak berisik. Chassisnya TNGA nyaman, ya kan? Sekarang hybrid, Innova tipe hybrid Q laku-laku aja. Mereka menyediakan panoramic sunroof, hybrid, garansi 8 tahun, orang nyaman. 600 juta bos. Apalagi sekarang ada diskon dari subsidi pemerintah yang cukup fantastis ya. Jadi kalau lo beli Innova Q atau Innova V hybrid dapat diskon yang lumayan. Oke? Jadi gitu aja kurang lebih. Terima kasih semua teman-teman yang sudah nonton vlog gua. Bye-bye.